warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, kelas Manajemen H angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam dalam skala yang luas. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum dan prinsip Bank Syariah. Dasar hukum Bank Syariah. Ada beberapa dasar hukum Bank Syariah di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini diamandemenkan dengan UU Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru, antara lain tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan bank syariah. Prinsip bank syariah. Perbankan syariah harus selalu dalam koordinator prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keadilan, yakni bagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Kedua, kemitraan, yang berarti posisi nasabah atau investor dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejak sebagai mitra usaha yang saling bersinergi dan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi usahanya. Dan yang terakhir, universal, yang artinya tidak membedakan suku bunga, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Prinsip syariah yang dilarang dalam organisasi perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, maisir. Maisir berarti gampang, mudah. Yang kedua, garar. Garar berarti pertaruhan. Yang ketiga, riba. Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Kemudian Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengatasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Berikut fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang pertama, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang kedua, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan ke depan. Direksi Komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Komisaris dan Direksi Bank Syariah. Dewan Komisaris merupakan organ perseorangan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Direksi merupakan organ perseorangan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Baik, selanjutnya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ perseorangan dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. Kemudian kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan dan jenis usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun perbedaan keduanya terletak pada prinsip pelaksanaannya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Terdapat ada 3 kegiatan utama maupun jenis usaha bank syariah. Yang pertama, penghimpun data, yang kedua, penyaluran dana, ketiga, jasa pelayanan. Berikut contoh bank syariah di Indonesia dan perkembangannya. Pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba gagasan perbankan Islam diperkirakan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya Bandung dan di Jakarta. Tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerjasama mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tanggal 18 dan 20 Agustus 1990. MUI menyelenggarakan loka karya, bunga bank dan perbankan di Casirau, Bogor atau Jawa Barat. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dan sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, atau dalam kurun 2009 sampai 2010. Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan bank syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.